أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, baik itu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat umur yang panjang, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki amal soleh kita, menambah ibadah-ibadah kita, beristighfar, bertobat kepada Allah dari setiap maksiat yang kita lakukan. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini juga kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Bahkan kita sudah masuk di hari yang ke-18 nih. Artinya kita sudah melewatkan pertengahan pertama bulan Ramadan dan sudah memasuki pertengahan yang terakhir. Kalau saya boleh mengibaratkan Ramadan ini ibarat seperti sebuah perlombaan, berarti kita sudah mulai mendekati garis finish. Dan Ibnul Jauzi di dalam satu qaulnya, di dalam satu perkataannya, beliau memberikan satu nasihat kepada kita semua ketika kita mendekati garis finish di bulan Ramadan. Beliau mengatakan, innal khayla idza syarafat nihayatal midmar badalat kusara juhdahu litafuza bisibat. Kata beliau, sesungguhnya kuda pacu atau kuda yang biasa dipakai untuk lomba, ketika dia mendekati garis finish, maka dia akan mengerahkan seluruh tenaganya litafuza bisibat, supaya dia bisa memenangkan perlombaan. Fala takun al khailu aftan minka, maka jangan sampai kuda pacu itu lebih cerdas daripada kita. Kalau kuda yang biasa dipakai untuk lomba mendekati garis finish, dia akan semakin kencang larinya, bahkan joginya juga nyabetnya tambah kencang. Nah, kalau kita di bulan Ramadan ini mendekati garis finish justru tambah loyo, tambah males, ibadahnya makin berkurang. Berarti kata beliau, kuda pacu itu lebih cerdas daripada kita. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti itu. Baik Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di kesempatan pagi hari ini insya Allah kita akan membahas satu tema yang sangat penting bagi seorang muslim, yaitu istiqomah beribadah setelah Ramadan. Kalau kita berbicara tentang istiqomah ini merupakan salah satu di antara hal yang kita butuhkan. Bahkan Allah memerintahkan kita semua untuk berdoa kepada Allah setiap hari minimal 17 kali, supaya kita minta kepada Allah agar diberikan keistiqomahan, yaitu di dalam solat fardu yang kita baca pada saat kita membaca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus.
Istiqomah itu apa Ustadz? Istiqomah itu intinya adalah komitmen atau konsisten di dalam kebaikan, konsisten di dalam kebenaran, konsisten di dalam ibadah atau amal soleh. Dan ternyata istiqomah ini bukan hanya sekedar diperintahkan kepada kita hamba-hamba Allah, termasuk Rasulullah SAW yang menjadi Sayyidul Anbiya, Nabi yang paling mulia, orang yang paling mulia di muka bumi ini. Bahkan Allah memerintahkan kepada Nabi untuk istiqomah. Apa kata Allah? Allah menyebutkan di dalam surat Hud ayat ke-112, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatgaw. Allah berfirman, fastaqim kama umirta. Ini Allah menyuruh Rasulullah SAW untuk tetap istiqomah di dalam jalan kebenaran. Kama umirta, sebagaimana yang diperintahkan kepadamu wahai Muhammad. Wa man taba ma'aka, dan juga orang-orang yang dia telah bertobat berserta kamu. Wala tatagaw, dan janganlah kamu melampaui batas. Kalaulah seandainya Rasulullah SAW orang yang paling mulia saja, orang yang terbaik di muka bumi ini Pak Bu, itu Allah perintahkan untuk istiqomah, apalagi kita yang banyak maksiatnya, banyak dosanya, sering lalainya, maka kita tentunya lebih pantas untuk beristiqomah atau meminta diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Baik. Suatu ketika pernah ada seorang sahabat Nabi yang bernama Sufyan bin Abdillah. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Qultu ya Rasulullah, qul li fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak." Laki-laki ini bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, tolong sampaikan kepadaku satu perkataan di dalam Islam yang aku tidak mendapatkannya kecuali hanya dari engkau." Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim. Setelah itu istiqomalah. Jadi setelah kita beriman kepada Allah dan mengerjakan atau melaksanakan konsekuensi dari iman tadi, yaitu melaksanakan ibadah dan amal soleh, kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk istiqomah. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, nah tentunya di zaman yang penuh dengan fitnah syahwat dan fitnah syubhat seperti sekarang ini, untuk bisa tetap istiqomah di dalam kebaikan itu merupakan satu perkara yang sangat berat. Apalagi kita berada di akhir zaman yang sekali lagi fitnah syubhat dan fitnah syahwat ini ada di mana-mana. Kalau kita melihat sosmed, ya, baik itu di YouTube atau di Facebook atau mungkin di Twitter atau mungkin di Instagram, di situ banyak kita jumpai fitnah-fitnah syubhat, ya, dan juga fitnah syahwat, ya. Nah, ini menjadi ujian untuk kita semua. Dan untuk istiqomah di zaman seperti ini tentunya sangat berat. Makanya Rasulullah SAW beliau pernah memberikan satu nasihat kepada kita semua, bahwa satu saat nanti, kata Nabi, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabir fihim 'ala dinihi kal qabid 'alal jamri. Rasul mengatakan akan datang kepada manusia suatu zaman di mana orang-orang yang dia berpegang teguh dengan agamanya kal qabid 'alal jamri, itu seperti orang yang menggenggam bara api. Jadi memang beratnya luar biasa, panas, dan tidak semua orang mampu untuk memegang bara api tadi, ya. Jadi sekali lagi, istiqomah di dalam kebaikan ini merupakan satu amalan yang memang berat, tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk tetap istiqomah semampu kita. Baik, berkaitan dengan bulan Ramadan, sekali lagi hari ini kita berada di penghujung akhir bulan Ramadan. Berarti sebentar lagi Ramadan itu akan meninggalkan kita semua. Nah, ketika Ramadan itu telah meninggalkan kita semua, Pak Bu yang Allah Ta'ala muliakan, maka kita nanti tidak akan mendapatkan privilege atau hak-hak istimewa yang Allah Ta'ala berikan selama bulan Ramadan. Contohnya apa Ustaz? Contohnya yang pertama, kalau di bulan Ramadan
amal ibadah yang kita kerjakan itu bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu secara kuantitas maupun kualitas. Sedangkan untuk amalan-amalan yang kita kerjakan di luar bulan Ramadan bisa jadi pahalanya tidak sama. Nah, karena pahala yang berbeda inilah ini menjadi ujian bagi setiap muslim untuk bisa tetap termotivasi atau semangat di dalam beribadah kepada Allah. Ibarat kata kalau kita bekerja di sebuah perusahaan lah, kalau kita kerja dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, gajinya sehari 1 juta. Kemudian kalau kerja di hari Sabtu sama Ahad, gajinya cuma 100 ribu. Ini kalau kita kerja di hari Senin sampai dengan Jumat semangat. Kenapa? Karena gajinya besar. Tapi kalau sudah masuk hari Sabtu atau hari Ahad, ini gajinya sehari hanya 100 ribu. Nah, ini menjadi ujian untuk kita semua. Apakah kita bisa tetap semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di luar bulan Ramadan yang notabene Allah Subhanahu wa taala itu tidak melipat gandakan pahala sebagaimana besarnya pahala yang Allah taala lipat gandakan di bulan suci Ramadan. Ini keadaan yang pertama. Kemudian yang kedua yang menjadi tantangan untuk kita semua, kalau di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala itu kan membelenggu para setan, sehingga kesempatan mereka untuk menggoda kita menjadi terbatas. Nah, ketika di bulan Ramadan, ketika di luar bulan Ramadan, kemudian setan itu tidak dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti tantangan kita jauh lebih besar. Setan itu akan lebih leluasa untuk menggoda kita semua. Sehingga tentunya mungkin bagi setiap muslim untuk bisa tetap istiqomah di dalam beribadah kepada Allah akan mendapatkan godaan-godaan yang jauh lebih berat. Kenapa? Karena setan yang selama ini dibelenggu di bulan suci Ramadan akan dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan yang kedua. Kemudian kondisi yang ketiga ya, yang menjadi tantangan untuk kita semua ketika Ramadan itu telah selesai, bahwa kalau di bulan Ramadan Pak Bu yang Allah taala muliakan, ini kan kaum muslimin itu serentak mereka betul-betul berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ibadahnya semangat, baca Al-Qur'annya semangat, sholat malamnya Masya Allah bareng-bareng di masjid atau mungkin di musola sholat tarawih. Kemudian sedekahnya juga Masya Allah banyak orang yang bersedekah di bulan suci Ramadan. Tapi ketika bulan Ramadan itu selesai, banyak mungkin di antara kaum muslimin yang awalnya baca Al-Qur'annya sehari bisa 1 juz, sekarang sudah mulai berkurang. Di masjid-masjid yang banyak diisi orang-orang tadarusan baca Al-Qur'an selama Ramadan, kemudian ketika Ramadan telah selesai, banyak mungkin masjid-masjid yang tidak lagi diisi orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Nah, kondisi yang seperti ini menjadi tantangan untuk kita semua. Kalau kita ibadah bareng-bareng, kita jadi tambah semangat. Nah, kalau di luar Ramadan ini kan banyak di antara kaum muslimin yang motivasi ibadahnya juga semakin berkurang. Nah, apakah kita ini tetap bisa istiqomah ataukah tidak? Ya. Atau mungkin tantangan yang keempat adalah di luar bulan Ramadan mungkin banyak di antara atau sebagian di antara kaum muslimin yang sebelumnya mau berbuat maksiat atau berbuat dosa itu mikir-mikir dulu. Tapi ketika di luar bulan Ramadan mungkin akhirnya lisannya jadi lebih tidak terjaga, atau matanya mungkin jadi lebih tidak terjaga, atau mungkin yang awalnya ada yang pakai jilbab ketika Ramadan selesai jadi tidak pakai jilbab. Nah, sekali lagi kondisi-kondisi yang seperti ini menjadi tantangan untuk kaum muslimin. Apakah kita ini bisa tetap istiqomah mempertahankan nilai-nilai ibadah kita yang telah menjadi kebiasaan sehari-hari kita selama bulan Ramadan ataukah tidak? Baik, berbicara tentang istiqomah beribadah setelah Ramadan, para ulama sebenarnya memberikan satu peringatan gitu, untuk orang-orang yang dia hanya semangat beribadah di bulan Ramadan saja, sedangkan ketika Ramadan selesai itu ibadahnya jadi tidak semangat ya. Salah satu di antara nasihat yang disampaikan oleh para ulama diantaranya adalah nasihat yang disampaikan oleh Bishr al-Hafi. Bishr al-Hafi ini pernah ditanya terkait dengan orang-orang yang dia semangat ibadahnya itu hanya di bulan Ramadan saja, sedangkan ketika masuk di bulan-bulan lain setelah Ramadan lewat dia banyak meninggalkan amal soleh.
dia tidak mengerjakan amal-amal soleh yang biasa dia lakukan di bulan Ramadan. Maka beliau kemudian mengatakan, bi'sal qaum la ya'rifuna lillahi haqqan illa fi syahri Ramadan. Kata beliau, seburuk-buruk kaum, seburuk-buruknya orang adalah orang yang dia tidak mengetahui Allah, orang-orang yang dia tidak beribadah kepada Allah illa fi syahri Ramadan, kecuali hanya di bulan Ramadan saja, kata beliau. Wa inna salih alladhi yata'abbad wa yajtahid as-sanata kulluha. Sedangkan orang-orang yang dia benar-benar soleh adalah orang-orang yang dia benar-benar bersemangat beribadah kepada Allah fi sanati kulluha, yaitu di setiap tahunnya. Nah, pertanyaannya, apakah kita nanti menjadi orang-orang yang dikatakan oleh Bishr al-Hafi sebagai seburuk-buruknya orang karena kita mau ibadahnya di bulan Ramadan saja, ataukah kita benar-benar menjadi orang yang soleh, kata beliau, alladzi yajtahid fi sanati kulliha, yang ibadahnya itu bersemangat di setiap bulannya, di setiap tahunnya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, salah satu di antara tanda amal ibadah seorang muslim, seorang hamba itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah apakah dia setelah beribadah tadi dia masih bisa melanjutkan dengan ibadah-ibadah setelahnya, ataukah dia cukup berhenti di ibadah tersebut. Jadi Ibnu Rajab Al-Hambali beliau menyampaikan bahwa salah satu di antara tanda amal soleh seorang hamba diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, fa innallaha ta'ala idza taqabbala amala 'abdin wafaqahu li amalin sholihin ba'dah. Allah, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, jika Allah itu menerima amal soleh seorang hamba, maka Allah akan memberikan taufik kepada hamba tersebut untuk melakukan amal soleh setelahnya. Jadi kalau misalkan setelah Ramadan nanti selesai, masuk bulan Syawal, masuk bulan Dzulqa'dah atau Dzulhijjah, ternyata ibadah kita itu turunnya drastis, bahkan mungkin kita meninggalkan ibadah-ibadah yang selama ini kita kerjakan di bulan Ramadan, na'udzubillah, jangan-jangan itu merupakan salah satu di antara tanda Allah tidak menerima amal soleh kita. Tapi kalau kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqomah setelah Ramadan, di bulan Syawal kita masih bisa baca Quran, ya. Di bulan Dzulqa'dah kita juga masih semangat untuk mengerjakan sholat malam. Maka semoga itu merupakan salah satu di antara tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika kita membahas istiqomah setelah Ramadan, maksud kami bukan berarti kita ini diharapkan bisa beribadah sama persis seperti di bulan Ramadan, bukan seperti itu nggih. Kalau di bulan Ramadan mungkin kita bisa membaca sehari mungkin barangkali ada yang 3 juz, sehari mungkin 2 juz atau mungkin 1 juz, ya. Salat malamnya setiap malam bisa mengerjakan 11 rakaat, atau mungkin sedekahnya setiap hari bisa sedekah, zikirnya setiap hari Masya Allah, istighfarnya setiap hari bisa 1000 kali, mungkin seperti itu nggih. Bukan berarti ketika kita membahas istiqomah setelah Ramadan kita dituntut atau diperintahkan untuk beribadah yang sama seperti di bulan Ramadan, bukan seperti itu. Akan tetapi yang kita harapkan kalaupun seandainya ibadah kita tidak bisa sama seperti ibadah di bulan Ramadan, minimalnya tersisa mungkin 70%, mungkin 80%, mungkin 90%, atau mungkin 60%. Karena memang sangat susah kalau kita mau menyamakan kualitas dan kuantitas ibadah kita di bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Karena Nabi SAW pun beliau ternyata berbeda, Pak Bu, antara ibadah yang beliau kerjakan di bulan Ramadan dengan ibadah yang beliau kerjakan di luar bulan Ramadan. Oleh karenanya di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari disebutkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Ya. Disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling dermawan. Rasul itu adalah orang yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan kedermawannya Nabi
itu semakin bertambah ketika masuk bulan Ramadan atau ketika berada di bulan Ramadan. Nah, dari hadis ini kita bisa mengetahui ternyata Rasul pun di dalam ibadah dan amal solehnya antara bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan berbeda. Kalau di luar bulan Ramadan, beliau sedekahnya Masya Allah yang terbaik di antara yang terbaik. Ketika masuk bulan Ramadan, ternyata sedekahnya makin bertambah. Atau Rasulullah SAW adalah orang yang begitu bersemangat untuk mengerjakan sholat malam, ya. Bahkan kaki beliau sampai pecah-pecah. Dan ketika masuk bulan Ramadan, semangatnya Nabi untuk mengerjakan sholat malam ditambah lagi. Makanya ada sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah ibnul Yaman. Pernah suatu ketika beliau ingin mencoba menjadi makmumnya Nabi pada saat Nabi mengerjakan sholat malam di bulan Ramadan. Ternyata Rasulullah SAW di rakaat yang pertama, satu rakaat beliau membaca surat Al-Baqarah sampai selesai. Selesai Al-Baqarah dilanjutkan dengan Ali Imran. Ali Imran selesai masih disambung dengan surat An-Nisa. Berarti satu ayat Rasulullah SAW itu bisa membaca sampai dengan 5 juz. Itu satu rakaat. Nah, terkadang kita satu rakaat satu halaman saja sudah nggak tahan, yang sudah resah hati kita, atau grundel malah sama imamnya, kadang seperti itu, ya. Jadi Nabi SAW sendiri ketika beliau berada di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan ibadahnya berbeda. Jadi kita diperintahkan untuk istiqomah setelah Ramadan selesai, bukan berarti ibadahnya sama plek seperti Ramadan, tidak. Akan tetapi diusahakan masih ada sisa-sisa nilai ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan untuk bisa kita amalkan dan kita istiqomahkan setelah Ramadan itu selesai. Mungkin tadi tersisa 50% kah? Atau mungkin 60% atau mungkin 70%. Kalau misalkan di bulan Ramadan setiap hari kita bisa baca 2 juz, mungkin di luar Ramadan setengah juz setiap hari. Atau mungkin di bulan Ramadan kita membaca Al-Quran 1 juz, di luar Ramadan mungkin 1/4 juz lah, ya, atau mungkin setengah juz, ya. Jadi ini diantara yang kita harapkan dan kita ingin sampaikan. Baik, Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, ada beberapa kiat-kiat yang bisa kita lakukan supaya kita bisa tetap istiqomah untuk beribadah setelah Ramadan itu selesai. Di antaranya apa Ustadz kiat-kiat supaya kita ini bisa tetap istiqomah beribadah kepada Allah di luar bulan Ramadan? Yang pertama adalah kita memperbanyak doa supaya dikuatkan hati kita, atau supaya Allah mengistiqomahkan diri kita. Yang pertama adalah memperbanyak doa kepada Allah supaya Allah menguatkan hati kita dan supaya Allah mengistiqomahkan diri kita di dalam kebaikan. Baik, Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, yang namanya hati seorang muslim, hati seorang muslimah itu kan gampang bolak-balik, nggih. Gampang sekali berbolak-balik. Makanya hati itu disebut dengan qalbun. Qalbun itu kan artinya sesuatu yang berbolak-balik. Hari ini kita semangat, besok nggak semangat. Hari ini kita ketawa, besok bisa nangis. Hari ini kita bisa cinta, besok bisa benci. Nah, itulah hati seorang muslim. Dan Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mudah sekali membolak-balikan hati seorang hamba. Rasulullah bahkan mengatakan apa? Inna quluba bani Adam kulluha baina isba'aini min asaibir rahman, min asabi'i ar-rahman. Kata beliau, sesungguhnya hati manusia seluruhnya itu di antara jari jemarinya Allah. Allah itu akan membolak-balikan hati kita sekehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, karena hati kita ini mudah berbolak-balik, maka tentunya kita harus sadar diri dan kita harus mengetahui bahwa kita ini mudah sekali berubah. Hari ini mungkin baik, bisa jadi besok tidak baik. Makanya Rasulullah SAW menuntun kita, Rasulullah SAW mengajarkan kita supaya kita minta sama Allah, berdoa kepada Allah agar ditetapkan hati kita. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan yang dipanjatkan oleh Nabi juga setiap harinya, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub
tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang maha membolak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinik, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ini di antara doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah SAW. Saking seringnya Nabi SAW membaca doa ini, Pak Bu, ada pertanyaan dari Ummu Salamah. Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ma li aktsar du'aik ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Beliau sampai bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, kenapa Anda itu sering sekali berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini pertanyaan yang disampaikan oleh Ummu Salamah. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, ya Ummu Salamah, innahu laisa adamiyun illa wa qalbuhu baina isba'aini min asaibir rahman. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wahai Ummu Salamah, yang namanya hati manusia itu berada di antara jari jemarinya Allah. Siapa saja yang Allah Ta'ala kehendaki, maka Allah Ta'ala akan memberikan keteguhan di dalam hatinya. Dan siapa saja yang Allah Ta'ala kehendaki, Allah pun bisa menyesatkannya. Jadi itu di antara alasan kenapa Rasulullah SAW itu selalu berdoa kepada Allah, minta supaya diteguhkan hatinya. Karena Nabi SAW memang ujiannya juga berat. Rasul ketika beliau berdakwah diganggu sama orang-orang kafir, diganggu sama orang-orang musyrik, diganggu sama orang-orang Yahudi. Kadang beliau mendapatkan perlakuan yang tidak enak, ya. Kadang beliau mungkin dianiaya, bahkan beliau hampir dibunuh. Makanya beliau minta supaya diteguhkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara doa lain yang bisa kita panjatkan, yang bisa kita baca di dalam doa-doa kita supaya kita diberikan keteguhan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan oleh Allah, di antara doa yang lain adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nanti bisa dicari di surat Ali Imran ayat ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan, ba'da id hadaitana, setelah engkau berikan petunjuk atas kami, wa hab lana min ladunka rahmah, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu wahai Allah. Innaka antal wahhab, karena sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pemberi karunia. Jadi sekali lagi, yang pertama di antara kiat-kiat supaya kita bisa istiqomah adalah berdoa kepada Allah, minta sama Allah supaya diberikan sabat, diberikan keteguhan di dalam iman kita atau di dalam ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Atau berdoa kepada Allah, minta sama Allah agar amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sekali lagi, kalau amal kita diterima oleh Allah, maka insya Allah Allah Ta'ala akan memberikan kita taufik, Allah akan memberikan kita kemudahan untuk bisa mengamalkan amalan-amalan setelahnya, untuk bisa melanggengkan ibadah-ibadah yang tadi sudah kita kerjakan, dan kita bisa mengerjakan yang lagi. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam satu qaulnya, beliau mengatakan innallaha ta'ala idza taqabbala amala 'abdin wafaqahu li amalin salihin ba'da. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika menerima amal saleh seorang hamba, maka Allah akan memberikan taufik untuknya untuk mengerjakan amal soleh setelahnya. Begitu. Baik. Dan Rasulullah SAW beliau juga setiap hari, malah Pak Bu, beliau setiap hari minta sama Allah supaya amal soleh yang beliau kerjakan itu diterima oleh Allah. Coba bayangkan, ini sekelas Nabi, bahkan Nabi yang paling mulia, Rasul yang paling mulia, manusia yang paling mulia, yang Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau dari kemaksiatan, yang Allah Ta'ala jamin Allah masukkan dia ke dalam surga. Setiap hari Rasulullah SAW itu minta sama Allah, yaitu ketika pagi hari atau ketika beliau selesai mengerjakan sholat subuh, beliau minta sama Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah,
Inni as'aluka ilman nafi'an. Sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang thayyib, rezeki yang baik, rezeki yang halal. Wa amalan mutaqabbalan, dan amalan yang diterima. Coba bayangkan, Nabi itu minta sama Allah, berdoa sama Allah supaya amalannya diterima. Padahal beliau adalah orang yang paling mulia, orang yang dijamin masuk ke dalam surga. Nah, kita yang belum tentu masuk ke dalam surga, yang bukan seorang nabi, bukan seorang ulama, bukan seorang ahli ibadah, kok iso-isone kita pede sekali bahwa setiap amalan yang kita kerjakan itu pasti diterima oleh Allah. Nabi saja itu minta sama Allah setiap hari supaya amalannya diterima. Nah, harusnya kita yang banyak maksiatnya, banyak dosanya, setiap hari tidak bisa lepas dari yang namanya dosa dan maksiat, harusnya lebih sering minta kepada Allah supaya amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula nabi-nabi yang lain, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam pun juga sama. Ketika beliau selesai melakukan satu ibadah atau amal soleh, beliau berdoa kepada Allah. Termasuk ketika beliau selesai membangun Ka'bah, gitu. Ketika Nabi Ibrahim itu selesai membangun Ka'bah dengan putranya Nabiullah Ismail alaihissalam, maka di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim, beliau mengatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Surat Al-Baqarah ayat ke-127 dan 128. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, taqabbal minna, terimalah amalan kami, terimalah amalan kami. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkaulah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya engkaulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Ini sekelas Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Begitu juga para ulama itu mengajarkan kepada kita semua setelah Ramadan selesai agar kita berdoa kepada Allah supaya amalan-amalan kita selama di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Lataiful Ma'arif. Beliau mengatakan, kanu yad'una Allah sittata asyhur an yuballighahum syahrul Ramadan. Tsumma yad'una Allah sittata asyhur an yutaqabbala minhum. Kata beliau, mereka para ulama, para salaf, para sahabat dan juga para tabi'in berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum Ramadan. Mereka berdoa kepada Allah supaya bisa dipertemukan dengan Ramadan. Kemudian setelah Ramadan selesai, mereka juga berdoa kepada Allah sampai 6 bulan berikutnya supaya ibadah dan amal soleh yang mereka kerjakan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara da'bus sholihin, kebiasaan orang-orang soleh terdahulu, para nabi, para anbiya, kemudian orang-orang soleh, para sahabat, para tabi'in, mereka berdoa kepada Allah supaya amal solehnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kiat yang pertama. Apa tadi? Berdoa kepada Allah supaya dikuatkan iman kita, diberikan keistiqomahan, termasuk berdoa kepada Allah supaya amal soleh dan ibadah kita selama di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, supaya kita bisa istiqomah untuk beribadah setelah Ramadan selesai, maka ibadah yang kita kerjakan hari ini, Pak Bu, itu kita usahakan kita kerjakan dengan ikhlas, beramal dengan ikhlas. Supaya apa? Supaya amalan kita itu langgeng. Jadi kiat yang kedua adalah kita beramal selama Ramadan itu diusahakan seikhlas mungkin. Supaya apa? Supaya amalan kita bisa langgeng. Kita tahu bahwa setiap amalan itu tergantung daripada niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu tergantung daripada niatnya, dan setiap amalan itu dan setiap orang itu akan memperoleh dari apa yang dia niatkan. Kalau misalkan Pak Bu yang Allah Ta'ala muliakan, kita beribadah di bulan Ramadan itu niatnya tidak ikhlas karena Allah, niatnya itu semata-mata karena pengen dipuji orang, atau semata-mata karena pengen mengikuti tradisi keluarganya pada baca Quran, ya sudah ikut-ikutan baca Quran. Yang lain sedekah, ya sudah ikut-ikutan sedekah. Hanya sebatas tradisi, ngikutin kebiasaan saja.
Maka ketika orang lain itu tidak mengerjakannya, atau misalkan kita mengharapkan pujian manusia, ketika nanti orang-orang itu tidak memuji kita, tidak melihat kita, maka otomatis kita jadi malas untuk beribadah lagi. Ya, misalkan ada orang dia bersedekah karena niatnya pengen dipuji orang. Terus kalau nanti orang itu sudah nggak muji dia, berarti kan dia nggak mau sedekah lagi. Atau misalkan ada orang dia baca Quran selama di bulan Ramadan karena tujuannya ingin dipuji oleh manusia, atau pengen ada status, alhamdulillah hari ini dapat 10 juz, alhamdulillah hari ini sudah mengerjakan sholat tarawih satu kali sholat atau satu malam itu 1 juz misalkan, alhamdulillah hari ini saya bisa bangun jam 2 malam melanjutkan sholat tahajud. Kalau niatnya hanya ingin mendapatkan pujian manusia, mendapatkan wajah manusia, ya sudah, ketika orang itu tidak muji kita lagi, kita akan berhenti dari ibadah tersebut. Ya. Makanya sekali lagi ibadah kita harus kita niatkan benar-benar ikhlas karena Allah. Ya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau pernah menyampaikan di dalam satu qaulnya, ma la yakunu lahu la yanfa' wa la yadum. Kata beliau, ma la yakunu lahu, segala sesuatu yang tidak didasarkan dengan keikhlasan karena Allah, la yanfa' wa la yadum, kata beliau, maka pasti tidak bermanfaat dan tidak akan kekal. Jadi kata beliau, segala sesuatu yang dia tidak didasarkan atas dasar keikhlasan kepada Allah, la yanfa' wa la yadum, maka amalan tersebut tidak akan bermanfaat dan tidak akan kekal. Atau sebagian ulama lain mengatakan maka nalillahi ya beko, segala sesuatu yang didasarkan keikhlasan karena Allah ya beko, dia akan bakok, dia akan kekal, dia akan langgeng. Kenapa? Karena yang dicari hanya wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, ridhonya Allah. Orang lain mau ngelihat silahkan, orang lain mau memuji silahkan, enggak muji ya enggak apa-apa. Orang lain mau memberikan apresiasi silahkan, tidak mau memberikan apresiasi ya silahkan. Orang lain mau ngasih like silahkan, nggak ngasih like juga silahkan, nggak peduli. Jadi kalau setiap amalan kita didasarkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah amalan itu akan istiqomah, amalan itu akan kekal, amalan itu akan langgeng. Ya. Kemudian ada seorang salaf yang juga mengatakan apa? Maka nalillahi dama wattasola, wa maka nalillahi wa maka naligoyirillahi in qata'a wan fasola. Ini untuk menguatkan tadi apa yang kami sampaikan. Maka nalillahi dama wattasola, segala sesuatu yang didasarkan karena Allah, dama wattasola, itu akan dawam, kekal, wattasola, dan akan bersambung. Wa maka nalillahi wa maka naligoyirillahi in qata'a wan fasola, dan segala sesuatu yang didasarkan bukan karena Allah pasti dia akan terputus, dia tidak akan langgeng, dia tidak akan kekal, begitu. Jadi sekali lagi, yang kedua atau kiat yang kedua yang bisa kita amalkan, berarti kita mulainya dari sekarang, Mbak Bu. Mulainya dari sekarang. Kalau seandainya hari ini masih ada sebagian di antara kita yang mengerjakan sesuatu itu bukan karena Allah, tapi karena sesuatu yang lain, misalkan karena pengen dipuji, atau karena pengen dapat duit, atau karena pengen hanya sebatas tradisi, atau pengen ikut-ikutan saja, mulai dari sekarang kita niatkan setiap amal soleh dan ibadah yang kita kerjakan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, di antara kiat-kiat yang bisa kita lakukan supaya kita bisa istiqomah setelah bulan suci Ramadan nanti adalah mencari teman bergaul yang soleh. Jadi nyari circle yang baik, circle-nya muslimah-muslimah, ummahat-ummahat yang baik, masya Allah, yang selalunya mengajak kepada kebaikan, mengajak ikut majelis taklim, mengajak ikut mungkin amal soleh, ya sedekah dan lain sebagainya. Ada satu perkataan yang sangat menarik, ya, yang bisa menjadi renungan untuk kita semua, ya. Yadhunnu bil mar'i ma yudhannu biqarinihi. Seseorang itu bisa dinilai dari orang yang menjadi teman dekatnya. Jadi sebenarnya kalau kita pengen tahu siapa fulan, siapa fulanah, gampang kok. Tinggal dilihat aja.
Yang selama ini menjadi circle-nya itu siapa? Yang selama ini menjadi teman dekatnya siapa? Yang selama ini menjadi bestinya siapa? Soulmate-nya siapa? Nah, kalau bestinya itu adalah orang-orang baik, insya Allah dia adalah orang yang baik. Tapi kalau bestinya itu orang-orang yang nggak baik, ya kurang lebih gambarannya seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW juga telah memberikan gambaran kepada kita semua terkait dengan efek kalau kita ini bergaulnya dengan orang yang baik dan efek kalau kita ini bergaulnya dengan orang yang tidak baik. Mungkin kita sering dengar ketika Nabi SAW menyebutkan mathalul jalis as-salih wal jalis as-su' kamathali sahibil miski wa kiril haddad. Kata beliau, seseorang yang dia berteman dengan orang yang soleh dan orang yang dia berteman dengan orang yang tidak soleh atau orang yang buruk itu bagaikan orang yang dia berteman dengan penjual minyak wangi dan orang yang berteman dengan pandai besi. Kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, itu meskipun kita nggak pakai minyak wangi, itu ya baunya wangi, sekitar kita tercium bau harum. Atau mungkin kita nggak beli, tapi teman kita tadi, penjual minyak wangi tadi mungkin akan ngolesin minyak ke tubuh kita. Jadi kita ikut-ikutan wangi. Tapi kalau misalkan kita berteman dengan orang yang tidak baik, di mana Nabi SAW itu mengibaratkan seperti pandai besi. Orang yang bikin besi, bikin arit, bikin bendo, bikin pisau itu kan bau besinya itu menyengat. Meskipun kita nggak ikut-ikutan bikin pisau atau bikin bendo arit tadi, iya badan kita ya tetap tercium bau besi seperti itu. Makanya sekali lagi, kalau kita ingin menjadi orang yang baik dan diberikan keistiqomahan, kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus di dalam kebaikan, cari circle yang baik, cari teman-teman yang baik. Insya Allah itu akan lebih menjaga kita semua. Rasulullah SAW, beliau di dalam hadisnya yang mulia, beliau mengatakan almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu akan mencocoki kebiasaan dari teman karibnya. Oleh sebab itu, perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman dekat kita. Kita boleh bermuamalah dengan orang kafir, boleh bermuamalah dengan setiap orang, setiap muslim, baik itu muslim yang baik atau muslim yang buruk. Tapi untuk menjadi sahib atau menjadi khalil itu tingkatannya jauh lebih tinggi daripada sahib nih. Kalau sahib itu hanya sekedar teman, kalau khalil itu teman yang sangat dekat. Makanya Nabi SAW itu menyebut Abu Bakar sebagai khalili, teman dekatku, kekasihku. Atau Allah Subhanahu Wa Taala itu menyebut Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Muhammad SAW itu sebagai khalilullah. Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim itu mendapatkan julukan khalilullah, kekasihnya Allah. Kenapa? Karena begitu dekatnya Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita ingin mencari khalil, mencari teman dekat, carilah orang-orang yang baik. Kalau muamalah silahkan, mau berteman dengan siapapun boleh. Tapi sekali lagi kalau untuk teman dekat, carilah teman dekat yang baik, yang selalu mengingatkan kita kepada kebaikan. Dan kalau kita dekat dengan dia, itu bawaannya pengen baik, pengen berubah ke arah yang lebih baik, begitu. Ini ada satu kisah yang cukup menarik ya. Dan ini salah satu di antara hikmahnya kenapa kita perlu berteman dengan orang-orang yang baik ya. Ada satu sahabat Nabi yang bernama Handolah ya. Handolah pernah suatu ketika beliau bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu taala ya. Kemudian Abu Bakar bertanya kepada Handolah, "Kaifa haluk ya Handolah?" "Handolah, bagaimana kabarmu?" ya. Kemudian Handolah mengatakan, "Nafaqo Handolah." Handolah telah munafik, kata dia. Handolah munafik. Jadi dia mengklaim bahwa dirinya sendiri, Handolah mengklaim bahwa dirinya itu telah munafik. Ya. Maka Abu Bakar mengatakan, "Qala subhanallah, madza taqul?" Subhanallah, Handolah, apa yang kamu katakan? Pengen ngomong apa? Bahasanya seperti itu. Qala, kemudian Handolah mengatakan, sesungguhnya wahai Abu Bakar, kalau saya itu berada di majelisnya Nabi, dekat dengan Nabi SAW, itu seakan-akan, kata beliau, surga dan neraka itu ada di hadapan kami. Maksudnya semangat untuk beribadahnya itu tambah besar,
semangat untuk beramal soleh luar biasa ketika dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ketika beliau itu jauh dari Nabi, kemudian berkumpul dengan anak istrinya, akhirnya membuat Handolah ini terlalaikan, membuat beliau itu disibukkan dengan anak-anaknya, dengan istri-istrinya, sehingga banyak lupa dengan akhirat. Maka Abu Bakar yang mendengar curhatan dari Handolah kemudian mengatakan apa? Sesungguhnya apa yang kamu rasakan itu juga sama yang seperti yang saya rasakan. Ternyata podo antara Abu Bakar dan Handolah juga merasakan hal yang sama. Akhirnya beliau berdua kemudian menghadap Rasulullah SAW, kemudian menceritakan perihal apa yang beliau berdua rasakan, yaitu ketika dekat dengan Nabi itu jadi semangat ibadahnya, banyak ingat akhirat, tapi ketika jauh dari Nabi itu ternyata yang sering diingat itu ya dunia. Ketika kumpul dengan anak istri, dilalaikan dengan istrinya, dilalaikan dengan anaknya. Nah, poin intinya adalah di sini, ternyata kalau kita dekat dengan orang baik, itu insya Allah kita ini akan semakin termotivasi untuk berbuat baik juga. Kita akan termotivasi untuk lebih banyak mengingat akhirat. Kenapa? Karena hakikatnya kata pepatah Arab, ini ada satu pepatah Arab yang ya bagus, maknanya benar. As-sahibu sahib, ya, as-sahib sahib. Teman atau sahabat itu dia akan sahib, dia akan mempengaruhi, dia akan menarik. Jadi kalau kita berteman dengan orang yang sukanya gibah, Bu, itu nanti ujung-ujungnya ya kita ikut-ikutan gibah. Kalau kita itu berteman dekat dengan orang yang dia selama ini sering mencela atau selama ini sering ngompor-ngompori, ya sudah, nanti ujung-ujungnya kita akan ikut mencela, ikut ngompor-ngompori. Kalau selama ini kita dolane sama ibu-ibu atau mungkin sama bapak-bapak yang sering nonton film, mungkin nonton film Korea, nanti ujung-ujungnya dipengaruhi supaya senang nonton film Korea. Dangdutan ya dangdutan, seperti itu. Makanya sahib itu sahib, yang namanya sahabat atau teman itu bisa menarik. Makanya kalau kita berteman, carilah teman yang baik, karena berteman dengan orang yang baik itu sekali lagi akan membuat kita termotivasi untuk melakukan amal soleh, membuat kita lebih istiqomah, lebih tegar. Dan Fudail bin Iyad pun juga pernah menyampaikan hal ini. Beliau mengatakan nadhrul mu'min ilal mu'min yajliwal qalbi. Kata beliau, pandangan seorang mukmin kepada mukmin yang lain itu akan mengkilapkan hati. Syiaru alam an-nubala. Maksudnya mengkilapkan hati apa, Ustaz? Maksudnya adalah ketika kita memandang orang yang soleh, seorang mukmin, itu akan membuat hati kita ini tegar, akan membuat hati kita ini menjadi kuat, akan membuat kita ini lebih istiqomah di dalam kebaikan. Jadi ini pun juga bisa menjadi muhasabah untuk kita semua, nggih. Kalau misalkan ada orang itu dekat dengan kita, kok tambah baik, alhamdulillah. Tapi kalau ada orang dekat dengan kita, kok orang itu jadi nggak baik, ya berarti naudzubillah ini. Jangan-jangan ada yang salah di dalam diri kita, Bu, Pak. Nggih. Begitu. Baik, Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian yang ke berapa ini? Yang keempat. Ini yang terakhir, nggih. Masih banyak sebenarnya, nggih, tapi berhubung waktunya mungkin sudah mau habis. Yang keempat yang bisa kita lakukan atau kiat-kiat supaya bisa istiqomah itu adalah pentingnya kita beramal secara kontinu meskipun sedikit. Pentingnya kita beramal secara kontinu meskipun sedikit. Ternyata Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, amalan yang sedikit itu bisa loh mengalahkan amalan yang banyak. Ternyata bisa, ya. Baik itu dari ibadah yang antara hubungan antara kita dengan Allah ataupun hubungan antara kita dengan manusia. Ya. Contoh hubungan antara kita dengan manusia, misalkan kalau kita sedekah, ternyata sedekah sedikit itu bisa mengalahkan sedekah yang jumlahnya jauh lebih banyak. Misalkan ada orang dia sedekah taruhlah 1.000, ternyata 1.000 rupiah bisa loh mengalahkan 100.000. Ya, bisa. Makanya Nabi SAW beliau pernah mengatakan dirhamun sabaqa mi'ati alfir dirhamin. Beliau mengatakan 1 dirham, sedekah 1 dirham itu bisa lebih baik daripada sedekah 100.000 dirham. Ya. Para sahabat ketika mendengar pernyataan dari Nabi kaget, Rasul, bagaimana mungkin
sedekah 1 dirham itu bisa mengungguli, bisa lebih baik daripada sedekah 100.000 dirham. Maka beliau kemudian mengatakan iya bisa, yaitu ketika seseorang dia diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekurangan harta. Mungkin dia punya harta hanya 2 dirham saja, 2 dirham tok duitnya, uangnya, kemudian dia sedekahkan setengahnya, yaitu 1 dirham dengan ikhlas karena Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Maka 1 dirham ini itu bisa lebih baik daripada sedekah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang kaya, yang duitnya banyak, meskipun dia sedekahnya mungkin jauh lebih banyak, 100.000 dirham misalkan begitu. Termasuk amal soleh yang kita kerjakan kaitannya dengan hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seseorang itu mengamalkan satu amalan yang dia sedikit, asalkan amalan itu dikerjakan dengan kontinu, maka ini lebih baik daripada seseorang itu mengerjakan amalan yang banyak tapi itu hanya dikerjakan setahun sekali misalkan. Setahun sekali. Makanya Nabi SAW di dalam satu hadis yang mulia, beliau mengatakan ahabbul a'mal ilallahi tabaraka wa ta'ala adwamuha wa in qalla. Beliau mengatakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah amalan yang kontinu, konsisten, wa in qalla, meskipun sedikit. Meskipun sedikit. Itu diantara wejangan atau nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ada seorang sahabat Nabi yang bernama Alqamah, itu pernah bertanya kepada Ummul Mukminin, Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau mengatakan, ya Ummul Mukminin, wahai Ummul Mukminin, bagaimanakah Rasulullah SAW itu ketika beliau beramal? Amalannya Nabi itu seperti apa? Apakah beliau itu mengkhususkan di hari-hari tertentu untuk beramal? Ya, misalkan hari Jumat amalnya banyak, sedangkan hari-hari yang lain biasa-biasa saja. Maka Ibunda Aisyah kemudian mengatakan, la kana amaluhu dimatun wa ayyukum yastati ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastati. Kata beliau, kana amaluhu dimatun. Tidak, amalan beliau adalah amalan yang dimah atau dawam, amalan yang kontinu, rutin untuk dilakukan. Makana wa ayyukum yastati'u, makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastati. Dan siapa saja di antara kalian itu pasti mampu untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi itu enggak muluk-muluk ketika beliau mengerjakan satu amalan. Dan beliau, kalau kita mengacu dengan apa yang disampaikan oleh Bunda Aisyah, berarti apa yang dikerjakan oleh beliau itu bisa loh kita kerjakan, begitu. Jadi sekali lagi, bentuk amalan Rasulullah SAW itu dawam, kontinu, terus menerus, ya, bukan amalan yang dikerjakan sekali, setelah itu tidak lagi. Setelah itu tidak lagi. Dan Rasul pernah memberikan satu teguran yang cukup kencang, ya, kepada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya. Abdullah bin Amr bin Al-As itu pernah ditegur oleh Rasulullah SAW. Ya. Kenapa? Karena beliau ingin supaya Abdullah bin Amr bin Al-As itu istiqomah di dalam mengerjakan sholat malam. Ya. Beliau mengatakan, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun mithla fulan. Kamu jangan seperti si fulan, kata Nabi. Kana yakumul lail wa taraka qiyamal lail. Dulu dia biasa mengerjakan sholat malam, namun sekarang dia tidak mau mengerjakan sholat malam lagi. Ini diantara teguran Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Amr bin Al-As. Jadi kalau misalkan sekali lagi kita nggak bisa baca Al-Quran setiap hari di luar bulan Ramadan 1 juz, silahkan, nggak apa-apa Bu, Pak. Kita baca sehari, misalkan bisa istiqomahnya kepegang 1/4, alhamdulillah 1/4. Nek misalkan Ustadz aku sibuk Ustadz, sehari setiap hari itu sibuk sekali, ya udah minimal 1 lembar lah Bu, Pak, ya seperti itu. Yang penting istiqomah terus. Atau misalkan mengerjakan sholat malam, kalau seandainya kita nggak bisa setiap malam itu mengerjakan 11 rakaat seperti Nabi SAW, ya sudah, minimalnya kita mungkin 4 rakaat lah. Sholat tahajudnya 4 rakaat ditambah witir mungkin 3,
Atau kalau misalkan tahajudnya nggak bisa, susah, karena memang bangunnya angel, susah dibangunkan, disiram pakai air juga nggak bangun-bangun misalkan, ya sudah, witir misalkan menjelang tidur itu 1 rakaat boleh, 3 rakaat boleh, dan ini diantara solusi yang ditawarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya yang susah bangun. Jadi para sahabat yang susah bangun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan untuk mengerjakan sholat witir di awal malam atau setelah mengerjakan sholat isya, ya. Jadi boleh kalau misalkan kita mau mendahulukan witir setelah isya, misalkan kita witir 3 rakaat boleh, 1 rakaat boleh, ya begitu. Kalau seandainya nanti bangun di tengah malam bagaimana Ustaz? Ya silahkan, kalau bangun di tengah malam boleh kita mengerjakan sholat tahajud, karena sekali lagi sholat witir itu bukan menjadi pembatas atau menjadi sholat yang terakhir untuk kita kerjakan, tidak. Tapi setelah itu kalau seandainya kita mau mengerjakan sholat malam lagi, boleh sekali Bu Pak, ya. Yang tidak boleh itu kalau kita mengerjakan sholat witir dalam satu malam itu 2 kali, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan la witrona fil lail, tidak ada 2 witir di dalam satu malam. Jadi nggak boleh mengerjakan 2 kali witir dalam satu malam. Termasuk di bulan Ramadan ini pun, kalau seandainya kita setelah selesai sholat tarawih di masjid 11 rakaat plus witir tadi nggih, kemudian tengah malam nanti kita bangun untuk menambah sholat tahajud, silahkan, boleh sekali. Boleh sekali. Kenapa? Karena para ulama, jumhur ulama berpendapat boleh kita menambah sholat malam lebih dari 11 rakaat, boleh sekali. Ini pendapat dari jumhur ulama atau mayoritas ulama. Baik, Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu kurang lebih 4 kiat-kiat yang bisa kita amalkan, yang bisa kita perhatikan berkaitan dengan supaya kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus continue, komitmen, konsisten beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di luar bulan Ramadan. Yang pertama tadi apa? Memperbanyak doa supaya Allah menguatkan hati kita, supaya Allah memberikan keistiqomahan kepada kita, termasuk berdoa supaya Allah menerima amal soleh kita, menerima ibadah kita di bulan Ramadan. Yang kedua tadi apa? Beramal dengan ikhlas, agar amal itu menjadi amalan yang langgeng, amalan yang terus menerus. Yang ketiga apa? Mencari teman bergaul yang soleh, mencari teman yang baik, mencari circle yang baik, ya, mencari teman-teman yang baik, soleh solihah. Yang keempat, yang terakhir, berusaha untuk continue di dalam beramal meskipun sedikit. Kalau di bulan Ramadan kita bisa sedekah sampai berjuta-juta mungkin, ya alhamdulillah, ya. Mungkin di luar Ramadan ya sudah sehari mungkin 5.000 kah atau 10.000 kah, silahkan, yang penting kita berusaha untuk istiqomah atau continue. Hadza wallahu ta'ala alam bisawab. Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, mohon maaf ya kalau seandainya selama ini ada khilaf, ada salah kata atau salah sikap yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua untuk tetap istiqomah di bulan Ramadan ini, sampai dengan Ramadan selesai kita tetap diberikan semangat oleh Allah untuk beribadah dan beramal soleh, dan semoga Ramadan kita menjadi Ramadan yang berkualitas, ya. Hadza wallahu ta'ala bisawab. Tutup dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.